والحفظ مما يكره ويسخط ونصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوان a'azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Ushulul Iman, pokok-pokok iman, dasar-dasar iman, oleh Syekh Al-Mujaddid Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Beliau berkata, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapaknya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci perkara gaib itu ada 5. Mafatih adalah bentuk jamak daripada miftahun. Miftah, kunci. Jamak taksir. Mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci perkara gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Yaitu yang pertama, la ya'lamu ma fi ghadin illallah, tidak ada yang mengetahui apa-apa yang terjadi besok kecuali Allah. Yang kedua, wala ya'lamu ma taghitul arhamu illallah, dan tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang wanita kecuali Allah. Isi yang ada di dalam rahim itu tidak ada yang mengetahuinya, apa laki-laki apa perempuan, kecuali Allah. Jadi kita jelaskan,
Yang ketiga, wala ya'lamu mata ya'til mataru illallah. Dan tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan datangnya hujan kecuali Allah. Kapan turunnya hujan kecuali Allah. Rabbuna jalla jalaluh. Yang keempat, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui di bumi mana seseorang itu mati kecuali Allah. yakni di tempat mana, apakah di rawa buaya atau di wawalatang atau di Tobelo atau dimanapun kecuali Allah. Yang terakhir, kelima, wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada pula yang mengetahui kapan terjadi kiamat kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kapan datangnya hari kiamat itu tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahuinya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Syekh, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahumullah. Yang disebutkan oleh Syekh di sini hadis dari Ibnu Umar. Ini dalam riwayat Bukhari. Adapun kalau dalam riwayat Muslim itu dari sahabat Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah. Naam. Maka ikhwana fid din azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa perkara yang sangat penting. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita dan menetapkan kepada kita satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat al-ilm, sifat ilmu. Allah itu alim, maha mengetahui. Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui. Dan ini adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang 5 perkara gaib yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah, walaupun para malaikat, para rasul maupun para anbiya. Naam. Dan penyebutan mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara gaib, itu tersebut pula di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya di dalam surat Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara gaib, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah Jalla wa Ala adalah zat yang maha mengetahui apa-apa yang ada di daratan dan di lautan. Allah mengetahuinya. Nah, dan bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Luqman tafsir daripada kunci-kunci perkara gaib itu, yakni di dalam ayat yang ke-34 dari surat Luqman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya hanyalah di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat itu, wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah Allah yang menurunkan hujan dan yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti
apa yang akan dikerjakannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Ya, Allah jelaskan, dan ayat ini merupakan penafsiran terhadap ayat yang ada dalam surat Al-An'am ayat 59 itu. Ketika Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Di sisi Allah lah kunci perkara gaib yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah, dan Allah yang maha mengetahui apa-apa yang ada di daratan dan di lautan. Lalu Allah jelaskan tafsirnya, rinciannya, sebahagian rinciannya dalam surat Luqman ini, yaitu kunci-kunci perkara gaib itu. Jadi diantaranya mengetahui tentang hari kiamat, kapan datangnya, yaitu mengetahui tentang menurunkan hujan, Allah yang menurunkannya, kemudian mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim, kemudian mengetahui apa yang akan dikerjakan pasti oleh seseorang besok. Itu Allah mengetahuinya dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan yang berikutnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui di bumi mana pasti seseorang itu akan mati. Nah, di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita. Nah, maka dengan demikian kita lihat di sini ada 5 perkara penting daripada perkara gaib ini. Ada 5 perkara penting dari perkara gaib. Yang pertama adalah seseorang, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dikerjakannya besok secara pasti. Nah, jadi secara pasti seseorang itu, atau tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan atau apa yang akan dikerjakannya besok. Ini merupakan bagian daripada perkara gaib. Nah, bisa saja orang itu berencana bisa, bercita-cita bisa, dan itu tidak bertentangan. Dia bisa bercita-cita, berencana bahwa besok dia akan lakukan ini dan itu. Tetapi pasti jadinya perkara tersebut besok atau tidak, nah itu yang jadi masalah. Ya. Nah, masalahnya apa ya? Masalahnya karena tidak pasti apa yang akan dia lakukan itu terjadi. Tidak pasti. Karena apa?
Ya karena apa-apa yang akan dia kerjakan besok itu masuk dalam perkara gaib. Masuk dalam perkara gaib. Nah, bisa jadi seseorang dia berencana namun kemudian besok ternyata dia ada urusan penting yang lainnya. Atau dia bisa jadi berencana tetapi ternyata besok ya mungkin dia jatuh sakit. Atau dia sudah punya perencanaan yang matang. Tiba-tiba besok gagal karena faktor-faktor lain. Ya contoh konkret kayak ada orang kuliah. Seorang wanita kuliah sudah mantap, wah planning bagus, perencanaan semua tersusun, jadwal, program, kegiatan demi kegiatan dia lakukan semua, ujian dia sudah lakukan semua. Pas mau ujian terakhir hamil, muntah-muntah, udah jadi ke kampus, akhirnya ya ndak jadi lulus. Ya padahal kalau secara teori sudah semuanya udah siap. Besok itu akan berhasil. Besok itu akan lulus tanggal sekian ya. Nah, begitu. Nah, maka dari itu perkara apa yang akan dilakukan oleh seseorang besok dengan pasti itu adalah perkara gaib. Perkara gaib. Maka sangat batil kalau para dukun, para peramal yang sok tahu mau mengambil hak Allah, ya mengatakan bahwa dia tahu tentang apa-apa yang akan dilakukan oleh seseorang besok. Besok engkau akan begini, besok engkau akan begini. Batil, kedustaan atas nama Allah, mengambil hak Allah, syirik, dan mendatangi orang yang demikian, ya itu termasuk mendurhakai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, dari 5 perkara gaib ini, la ya'lamu ma taghidul arhamu illallah, tidak ada yang mengetahui apa-apa yang dikandung oleh rahim kecuali Allah. Nah, kalau persoalan apa-apa yang ada di dalam rahim ini ya berkaitan dengan al-ajinnah allati fil butun, janin-janin yang ada di dalam perut. Dia itu la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Janin-janin yang ada di perut ini bukan hanya sebatas pada janin manusia, ya pada perut-perut manusia, tetapi para perut binatang, hewan-hewan, nah, itu semua tidak ada yang tahu. Ya, hewan ini melahirkan anaknya laki apa perempuan secara pasti itu tidak ada yang tahu, normal apa cacat tidak ada yang tahu. Binatang ternak maupun hewan-hewan yang lainnya, ayam sekalipun, cecak, semut, atau kuda, sapi, kerbau, kambing, semuanya tidak ada. Manusia, apa yang ada di dalam perut-perut mereka itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Maka dalam hal ini ada dua. Maka dalam hal ini kita katakan bahwa apa-apa yang ada di dalam perut-perut itu, ya perut manusia maupun perut binatang, ternak
ternak maupun hewan-hewan yang lainnya, ikan dan seterusnya semuanya termasuk, itu adalah termasuk perkara gaib. Itu adalah termasuk perkara gaib. Nah, dalam hal ini dia dapat terbagi ke dalam dua kategori perkara gaib. Yaitu perkara gaib yang merupakan rahasia Allah mutlak, tidak ada yang mengetahuinya sejak sebelum dia terbentuk, itu sama sekali mutlak hak Allah dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Baru sebatas janin, belum ada terbentuk, Allah belum menciptakan jenis kelaminnya di dalam rahim dan seterusnya. Nah, yang kedua, dia merupakan perkara gaib bagi sebahagian orang. Namun bagi sebahagian orang yang lainnya tidak termasuk lagi perkara gaib, karena dia misalnya dapat mengetahuinya dengan alat atau mempelajari tanda-tanda, ya, dan seterusnya. Seperti ya ketika Allah telah menciptakannya. Ya, seperti apa? Janin yang ada dalam perut ketika telah berlalu masa di mana Allah menciptakan jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki dan perempuan. Nah, itu para ahli sudah bisa melihat dengan alat atau dengan tanda-tanda, ya. Orang-orang yang ahli di bidang itu, ya, dia bisa meraba perut dan lain-lain, dia bisa lihat, dia bisa memperkirakan. Maka ini kalau ada yang kemudian setelah Allah menciptakannya lalu dia masih tersembunyi bagi sebahagian orang, dan sebahagian orang yang memiliki ilmu dalam bidang itu bisa menyingkapnya, maka ini bukan perkara gaib yang dimaksud, ya. Nah, sebab itu kalau ada dokter dengan alat dia melihat lalu dia mengatakan, memperkirakan apa yang ada di dalam rahim, maka ini tidak termasuk mengambil hak Allah selama pada usia yang memang sudah diciptakan jenis kelaminnya oleh Allah, begitu. Nah, ini perkara yang harus dipahami dengan baik. Namun ada satu catatan bahwa ya meskipun ketika Allah telah menciptakan misal jenis kelaminnya dalam hal ini, dan dia bisa memperkirakannya dengan alat, tetapi itu hanyalah sebatas perkiraan. Itu hanyalah sebatas perkiraan. Adapun mengetahui pastinya tidak. Sebab itu tidak jarang, ya, orang yang sudah bolak-balik lihat di komputer ini laki-laki, tahu-tahu lahirnya perempuan. Ada yang lihat ini perempuan, ternyata lahirnya laki-laki. Membuktikan bahwa apa semua yang mereka lakukan itu semuanya sebatas perkiraan. Mengetahui pastinya tidak. Dari itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang berikut, yang ketiga, wala ya'lamu mata ya'til mataru illallah. Tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan kecuali Allah. Maka pawang-pawang hujan ini kesyirikan. Mereka mengambil hak Allah. Ya, apalagi orang-orang yang menentukan turunnya hujan dengan meramal turunnya hujan dengan adanya bintang tertentu. Wah, ada bintang ini nanti hujan, ada bintang ini nanti hujan. Nah, ini batil.
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan di dalam ayatnya surat Luqman itu, wa yunazzilul ghaitha, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Karena Allah menurunkan hujan dan Allah tidak menjelaskan pasti kapan turunnya hujan kepada kita, maka Rasulullah mengatakan la ya'lamu mata ya'til mataru illallah. Tidak ada yang mengetahui kapan turun hujan itu kecuali Allah. Maka gelap, kadang-kadang orang melihat, oh gelap ini mau hujan. Tidak. Belum tentu gelap itu hujan. Bisa jadi gelap itu datangnya musibah, datangnya malapetaka, dan seterusnya. Maka kalau ada orang dengan alat-alat canggih kemudian dia memperkirakan, ya bisa, tidak ada masalah. Sebatas perkiraan. Sebatas apa? Perkiraan. Tahu pastinya tidak. Kenapa? Karena turunnya hujan itu termasuk diantara perkara gaib, yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan itu merupakan hak Allah tabaraka wa ta'ala, hak mutlaknya Allah. Naam. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura itu ayat 28, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Dan Allah lah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Ya, Allah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perkara gaib. Jadi turunnya hujan itu bukan karena bintang ini dan bintang itu. Berlaku pada masyarakat jahiliyah itu ketika mereka melihat munculnya sebuah bintang tertentu di arah tertentu, apakah arah timur atau arah barat sesuai dengan kondisi dan adat mereka, itu mereka langsung menentukan, oh ini nanti turun hujan. Ini batil. Turunnya hujan itu bukan karena bintang, munculnya bintang tertentu atau lenyapnya bintang tertentu, tetapi turunnya hujan itu adalah memang merupakan kehendak Allah dan Allah yang menurunkannya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Mengetahuinya dengan pasti, ya. Kalau sebatas memperkirakan, ya semua orang bisa memperkirakan, kira-kira dengan mempelajari tanda-tanda, melihat kondisi. Namun perkiraan itu tidak benar semua, bisa meleset, kadang-kadang juga bisa benar, ya. Nah, gitu. Kemudian yang berikut adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia mati kecuali Allah. Ini perkara serius. Di bumi mana seseorang mati itu memang sudah dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah dan memang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun bisa menentukan dan bahkan bisa memilih. Lah ini ada orang-orang yang tersesat, tertipu dengan keadaan mereka sendiri, mengaku mengetahui perkara gaib, mengaku mengetahui kapan dia mati, dia bisa pilih di bumi mana dia mati, enak banget. Mereka tertipu dan terperdaya oleh syaitan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dalam surat Luqman itu ayat 34.
Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia lakukan besok, apa yang akan dia kerjakan besok dengan pasti. Itu tidak ada perencanaan. Semua orang berencana, cita-cita bagus, tapi pastinya tidak tahu. Pastinya dia akan lakukan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia rencanakan, apa yang dia planning, itu tidak tahu, tidak bisa. Begitu pula di bumi mana dia mati. Ada orang tinggal bertahun-tahun di suatu tempat, tiba-tiba dia ke tempat lain meninggal. Ada bisa jadi orang itu tidak mengerti tentang suatu bumi di mana dia tinggal di tempat lain, tiba-tiba hanya sekedar menyeberang saja, pas menyeberang sampai di situ meninggal di situ. Padahal dia bukan mau ke situ, hanya sekedar menyeberang. Tapi memang itulah bumi yang dipilih oleh Allah untuk dia wafat. Itulah bumi atau tempat yang dipilih oleh Allah untuk dia wafat. Nah, maka ini perkara yang penting, perkara yang harus dipahami dengan baik oleh seseorang, sehingga ketika dia sampai di bumi manapun dia ridho saja, tidak usah khawatir, karena di bumi manapun yang Allah pilih kehendak untuk dia wafat di situ, maka Allah akan sampaikan dia ke situ. Ada orang takut merantau karena nanti demikian dan demikian, ya, tidak bisa pulang nanti bagaimana dan seterusnya. Ada orang demikian, mau menuntut ilmu juga tidak bisa jauh karena nanti demikian bagaimana halamannya, kampungnya dan seterusnya. Padahal dia tidak tahu, hatta dia tinggal beranak pinak di kampungnya, kalau memang kampungnya itu bukan bumi yang ditakdirkan oleh Allah untuk jenazahnya dikuburkan di situ, maka Allah akan kirimkan dia ke suatu tempat di mana yang dia akan wafat di situ. Dan itu semuanya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kalau ada yang mengetahuinya, ya orang bisa pilih. Ya, kalau mengetahui, nah lebih suka pilihnya di Makkah atau di Madinah, tanah yang penuh dengan keberkahan yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Ya, nah begitu. Wala ya'lamu mata taqumus saa'ah illallah, dan tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat itu kecuali Allah. Ya, dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, yas'alukan nasu anis sa'ah, manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah, katakanlah sesungguhnya ilmunya itu ada di sisi Allah. Nah, maka hatta para nabi dan para rasul, ya, para nabi dan para rasul tidak mengetahui perkara gaib, sama sekali tidak mengetahui perkara gaib. Nah, ada sebahagian orang mengatakan, mengaku dia mengetahui perkara gaib, sungguh dia telah mengambil hak Allah. Dia telah mengambil hak Allah, dan ini bahaya. Ini bahaya. Nah, demikian ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, kita bisa bacakan satu hadis, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.